kalau kita lihat dari brondolannya ini udah pasti besar. Jadi secara berat tandan ini sudah 12 kilo 1 on. Ini satu tandan ini ya, 12 kilo 1 on. Jadi di TM2 itu secara brondolan juga sudah nampak kalau semakin membesar, maka itu pertanda bahwa berat tandannya juga akan semakin berat ya. Sekarang kita gas keram dulu. Ini biasanya satu keranjang ini 270 sampai 280 kilo. Jadi perkiraan sekitar 120 sampai 130 kilo bersihnya karena motornya 150 kilo. Oke ya, saya antar keram dulu. Belum masak. Masih mentah mas ya, belum bisa dipanen. Jadi kita panen di sana saja yang sudah matang. Ayo kita ke TKP yang sana. Halo Mas, sekarang kita panen perdana di TM2 ya. Tapi sebagian masih ada panenan TM1 kemarin. Jadi ini panenan yang TM2. Nanti kita timbang berat tandannya berapa. Jadi nanti supaya teman-teman itu bisa tahu ya. Jadi antara TM1 dan TM2 itu naik berat tandannya itu berapa. Tapi ini bukan BCR karena kalau kita nyari BCR di TM2 harusnya murni panenan di TM2. Karena sekarang masih ada panenan di TM1, sisa TM1 kemarin ya. Jadi belum bisa dianggap sebagai BCR. Jadi kalau rata-rata nanti sudah panenan TM2, baru kita bisa menentukan berapa BCR di TM2. Terus saya panen dulu ya. Ini yang super besar, tapi buahnya jepit, lumayan susah ini. Wah, susah kan. Ini dia. Perkiraan antara 8 sampai 10 kiloan ya. Jadi lumayan. Sudah masak ya. Oke, ini satu dulu. Kita panen yang sebelah sana yang berat tandanya sudah oke ya. Di berat tandan untuk TM2. Oke, lanjut panen ke batang selanjutnya. Ini juga masuk kategori berat tandannya yang lumayan. Kita panen dulu. Nanti sesudah kita turunkan, kita timbang lagi berat tandannya sudah berapa sekarang. Nih, lumayan.
sampai 11 kilo perkiraan. Ini yang kecil, ini yang presetnya masih belum sempurna ya. Jadi ini berasal dari batang yang itu. Jadi dulunya terkena penyakit crown sparrow, jadi belum benar-benar pulih sempurna. Oke, kita lanjutkan lagi sebentar. Nah yang ini masih sisa di TM1 ya. Jadi ini waktu pembuahan dia telat, makanya sekarang dia masih sisa untuk di TM1 nya. Ini masuk panenan ke TM2 nanti hasilnya. Jadi nanti secara potensi 20-23 ton di TM2 itu masih ditambah dari hasil TM1 ya. Jadi bukan murni dari hasil TM2 saja. Nah di TM2 nanti jika sudah 1 tahun panen, kemudian masih ada sisa, hasil TM2 itu ditambahkan di TM3. Ini saya panen dulu ya. Ya, dapat. Nah, ini ya. Jadi di TM1 itu masih bermasalah dengan fruit setnya. Ini yang menjadi penyebab kenapa BCR-nya hanya 4 hingga 5 kilo ya. Jadi andai kata ini grondolannya ini sempurna semua, kemungkinan berat tandanya juga bisa sampai 6-7 kilo. BCR bisa di atas 5 kiloan. Jadi umum masalah di TM1. Oke. Jadi panen sudah siap, kita lakukan penimbangan berapa berat tandan yang di TM2 ya. Oke. Jadi sekarang saatnya penimbangan ya. Ini untuk mengetahui berapakah berat tandan untuk di TM2-nya. Ini yang panenan di TM2, kita timbang dulu. Di perkiraan tadi sekitar 10-11 kilo. Jadi ini ternyata hanya 9,8 kilo ya. Jadi 9 kilo 8 on. Jadi mendekati 10 kilo lah ya. Jadi andai kata sudah sebesar ini semua di TM2 nya 10 kilo per tandan, itu kalau anggap saja merata ya. Jadi satu batang itu menghasilkan 23 tandan dengan rata-rata berat 10 kilo, berarti didapatkan per batang itu sudah 230 kilo. Nah itu tinggal dikalikan saja masih dengan SPH 130 batang, maka potensinya sudah pasti bisa tembus 20-23 ton per hektar per tahunnya di TM2. Tapi yang namanya berat tandan itu ada istilahnya BJR, berat janjang rata-rata. Jadi yang besar ini menutupi berat tandan yang kecil. Kita timbang yang kecil ini ya. Ini yang buah TM1. Nah, buah di TM1 beratnya 4 kilo. Jadi berat yang 9,8 ini akan menutupi berat tandan yang kecil. Maka ketemulah BJR. Itu yang disebut BJR ya Mas ya. Ini 4 kilo. Ini juga panenan TM2. Kita timbang dulu. 7,9. Jadi lumayan Mas ya. 7,9 kilo. Jadi untuk TM2 itu sebenarnya sudah jelas ya progresnya. Dengan pemakaian NPK 13827 dengan takaran 9 kilo, 2430 gram unsur hara kalium, itu sudah cukup untuk pembesaran tandan di TM2. Jadi secara pembiayaan nanti akan ketemu dengan hasilnya ya. Ini yang di sini kita cek juga, yang sana tadi sudah ada yang dipanen yang memiliki berat tandan yang lumayan juga. Kita cek ke sana ya. Yang ini juga masih panenan TM1 ya. Kita coba cek berapa kilo. Oh, akan balik. Kilo 6 on. Jadi memang kalau di TM1 rata-rata 4-5 kilo berat tandannya. Ini 4 kilo 6 on. Kita cek yang satunya.
Ini agak kecil. 3,2 di 3 kilo 2 on. Ini biasanya buah-buah pucuk ya, yang kecil-kecil seperti ini. Jadi meskipun ini kecil, tetapi untuk brondolannya lumayan besar. Ini dia. Jadi karena faktor biasanya terjepit oleh buah di TM2, jadi menyebabkan ini menjadi kecil ya, karena unsur haranya naik ke pembesaran di TM2. Jadi yang terakhir ini berakibat kekurangan unsur hara sebenarnya, karena berebut unsur hara dengan tandan yang di TM2. Karena di TM2 itu jumlah tandannya juga banyak ya Mas ya. Di sekitar 23 tandan itu diambil rata-ratanya. Kalau yang paling banyak itu antara 27 sampai 32 tandan. Itu yang memang 4 spiral bunga betina semua. Kalau ada bunga jantannya biasanya antara 27 sampai 30 tandan. Itu biasanya dua bunganya itu bunga jantan. Oke, kita timbang yang sana lagi. Sekarang kita sampai di TKP kedua ya. Ini yang panenan TM2 juga. Jadi secara berat tandan ini lumayan, perkiraan antara 8 sampai 10 kilo. Kita cek ya. Ternyata lebih Mas ya. Ini 10 kilo 6 on. Ini ya. 10 kilo 6 on. Jadi masih lumayan besar. Jadi ini memang buah-buah untuk TM2-nya. Jadi secara berat tandan hampir mendekati 10 kiloan ya. Jadi mudah-mudahan BJR-nya nanti sampai di angka 7 sampai 8, 7 sampai 8 kilo. Kita cek yang satunya. Ini satu batang 2 tandan tadi panen. Ini yang buah agak bawah, jadi agak kecil sedikit. Presetnya juga nggak terlalu sempurna. Nah, jadi preset yang tidak sempurna masih ada di angka 8,1 di 8 kilo 1 on. Jadi preset itu memang benar-benar mempengaruhi secara berat tandan ya. Jadi kalau presetnya itu bagus seperti ini masih masuk kategori bagus. Jadi masih jadi semua ya bunga betinanya. 1-2 saja nggak jadi. Sementara yang ini, nah ini sama sekali tidak jadi. Ini menjadi penyebab kenapa tidak sampai berat 10 kilo. Andai kata ini jadi 10 kiloan berat tandannya ini. Ini kita balik lagi. Nah, ini juga nggak jadi ya. Jadi karena faktor biasanya terjepit oleh pelepah. Jadi akibat munculnya bunga betina yang baru dan pembesaran bunganya juga terganggu. Biasanya di bawahnya ini masih ada buah TM1-nya. Di waktu dia mekar ini masih terjepit. Hasilnya waktu penyerbuan oleh kembang penyerbunya ini tidak terserbuki dengan baik. Ya hasilnya seperti ini, mengakibatkan berat tandanya jadi tidak maksimal ya. Ini TKP yang kedua. Di atas sana masih ada satu lagi yang hasil panenan di TM2. Kita tengok ke sana. Ini juga ada yang kecil-kecil ya. Jadi ini sebagian memang buah-buah pucuk untuk di TM1. Ini lumayan kecil-kecil. Nah, ini juga panenan untuk TM2. Jadi secara berat tandan kita cek juga ya, berapa. Wah. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari brondolannya ini udah pasti besar. Secara berat tandan ini sudah 12 kilo 1 on. Ini satu tandan ini ya, 12 kilo 1 on. Jadi di TM2 itu secara brondolan juga sudah nampak kalau semakin membesar, maka itu pertanda bahwa berat tandannya juga akan semakin berat ya. Ini 12 kilo, 1. Kita cek yang lainnya. Kita turunkan dulu. Nah, ini kita cek. Ini antara 7 sampai 8 kilo. Ternyata tidak sampai. Di 6,8. Apa penyebabnya, Mas? Ini ya. Jadi meskipun ini brondolannya cukup besar,
di sini presetnya tidak sempurna. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa tandan ini tidak terlalu berat. Kita cek yang lainnya. Ini 7 kilo 6 on. Jadi masih lumayan. Ini 7 kilo 6 on. Ini panenan di TM2 ya. Jadi memang lumayan secara berat tandan. Ini juga masih mengalami kegagalan preset. Kita cek lagi yang satu ini. Nah, ini lumayan berat. Kita cek ya. Ini 9,7 on. Jadi 9 kilo 7 on. Jadi kalau untuk TM2 itu rata-rata mendekati angka 10 kilo. Jadi antara 8 sampai 10 kilo untuk berat per tandannya ini. Jadi kalau berat tandan sudah di antara segitu, BCR biasanya antara 7 sampai 8 kiloan ya. Jadi mudah-mudahan tercapai nanti target 20 sampai 23 ton di TM2. Kita turunkan dulu. Nah, jadi supaya lebih realistis ya Mas ya, TM1 berakhir menyisakan buah-buah pucuk yang seperti ini. Ini beratnya berapa kilo? Jadi hanya 3 kilo ya. Di yang kecil ini 3 kilo. Jadi di sini kita lakukan perbandingan. Ini buah TM1 yang dipucuk dan yang ini yang besar-besar ini TM2. Jadi dari pemakaian NPK 138279 kilo per batang per tahun, inilah hasil yang didapatkan. Jadi secara pembesaran tandan akan tetap naik di TM2. Sementara di TM1 ya memang karena faktor secara perakaran, besar batang, panjang pelepah itu belum maksimal. Makanya secara besar tandan pun juga belum maksimal ya. Ditambah dengan masalah kegagalan preset seperti ini karena tidak munculnya bunga jantan. TM1 pasti terjadi hal seperti ini. Nah, masuk di TM2, jadi mudah-mudahan presetnya bisa lebih sempurna lagi, berat tandannya nanti bisa semaksimal ini. Jadi rata-rata antara 8 sampai 10 kilo ya. Ya walaupun sudah ada yang ini tadi 12 kilo per tandan ini. Jadi sudah lumayan besar. Yang sisa lainnya kita cek. Jadi supaya lebih adil ya. Ini juga buah-buah pucuk di TM1, tetapi tidak terlalu kecil. Masih lumayan. Kita cek. 5,5 kilo. Jadi BCR 4,8 sampai 5 kilo tadi bersumber dari hal ini ya. Kita letakkan. Jadi secara perbandingannya seperti ini. Nah, jadi ini panenan di TM2, yang ini panenan di TM1. Jadi terlihat ya, secara pembesaran tandan sudah berbeda. Nah, dari sini saya harap teman-teman itu lebih yakin lagi ya. Di dalam penggunaan pupuk NPK 138279 kilo itu dapat membesarkan tandan sebesar ini. Jadi seiring dengan pertambahan pembesaran batang, panjang pelepah lebih maksimal, perakaran lebih baik lagi dalam pertumbuhannya, maka di TM3 nanti target untuk berat tandan itu antara 12 kilo sampai 15 kilo per tandannya ya. Itu kita ambil yang paling berat. Kalau diambil BCR itu antara 9 sampai 10 kiloan. Itu sudah lumayan Mas ya untuk hasil di TM3 nanti ya. Jadi di TM2 seperti ini, di TM3 mudah-mudahan lebih besar lagi. Oke ya. Jadi mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Jadi mudah-mudahan video-video saya yang saya bagikan itu bermanfaat buat teman-teman, mengedukasi, mudah dipahami. Terakhir Mas jangan lupa di like, dan juga yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab dengan senang hati. Hasil TM2 luar biasa.